ada 2 vaksin ya yang secara formal ya, kalau saya katakan formal artinya dari pemerintah itu ya, sebagai bagian dari yang bertanggung jawab tentang kehidupan berbangsa bernegara ya, dan menjaga kita menunaikan amanat undang-undang untuk bisa melakukan program vaksinasi dan memilih vaksin sesuai dengan apa yang bisa didapatkan. Ada 2, dan dari 2 itu MUI ya sebagai penjaga umat Islam dari segi penunaian hukum syariat dan punya tanggung jawab di situ, juga punya kewajiban untuk meneliti, memberikan rekomendasi baik diminta ataupun tidak oleh pemerintah, dan mengeluarkan fatwa. Nah, dari 2 ini fatwanya sudah kita bisa dapatkan, dan kita juga bisa ketahui ya dari situs MUI. Ini saya contohkan beberapa, saya lingkari untuk menguatkan. Ini ada fatwa yang pertama, Majelis Ulama Indonesia nomor 02 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China dan PT Bio Farma Persero. Ya, ini dikeluarkan ditandatangani tanggal 11 Januari 2021 Masehi, 27 Jumadal Ula tahun 1442 Hijrah. Nah, jadi sudah 6 bulan ke belakang. Ya, ini yang Sinovac. Ya, nanti kita bahas ya. Kemudian juga yang kedua ada AstraZeneca. Ya, AstraZeneca ini ulama juga melalui Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa. Ya, fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14. Kalau yang ini nomor 2, ya, yang ini nomor 14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca. Ya, ini ditandatangani, dikeluarkan tanggal 16 Maret 2021 Masehi, 2 Sya'ban 1442 Hijriah. Ya, jadi yang ini kurang lebih 4 bulan yang lalu, yang ini sudah 6 bulan yang lalu. Ya, jadi ini ada 2, pertama Sinovac, yang kedua AstraZeneca. Nah, ini saya alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, MUI tidak memberikan fatwa bentuk umum, tapi setiap jenis vaksinnya itu diteliti dan keluar fatwa. Dan boleh jadi kita belum tahu ini dari 3 sifat ini detailnya seperti apa. Ini detailnya, struktur hukumnya diturunkan di sini, baik dari dalil sampai keluar keputusan sesuai dengan frame hukum Islam, bagaimana konsepsi fatwa itu mesti keluar. Baik, saya agak cepat teman-teman sekalian ya. Sekarang kita masuk ke Sinovac dulu ya, ke Sinovac nih. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang bahwa COVID-19 masih menjadi ancaman kesehatan, dan diantara ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah tersebut adalah melalui vaksinasi. B. Bahwa produk obat dan vaksin yang akan dikonsumsi oleh umat Islam. Saya ulang ya, awas nih. B. Bahwa produk obat dan vaksin yang akan dikonsumsi oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya. Tuh, tadi yang telah saya sampaikan. Jadi ini fungsi MUI untuk menjaga ya umat Islam dalam penunaian syariat tertunaikan dengan benar, menjaga apa yang dikonsumsi, karena syariat kan luas sifatnya. Ya, bukan hanya ada ibadah saja, ada akidah nanti, ada akhlak, ada al-ahkam amaliyah gitu kan. Ahkam amaliyah dibagi 2, ada ibadah nanti, ada muamalah ada 9 cabang lagi gitu kan. Ada akhwal syakhsiyah sampai keturunan, sampai hubungan antara negara dengan rakyat dan masyarakat. Nah, ini sudah masuk nih ke fungsinya. Jadi ditujukan kepada kita umat Islam. C. Bahwa untuk menjamin kehalalan tersebut, MUI menetapkan fatwa tentang kehalalan bagi setiap produk yang telah memenuhi syarat. D. Bahwa ada permohonan sertifikasi halal dari PT Bio Farma Persero terhadap produk vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China dan PT Bio Farma Persero. E. Bahwa untuk kepentingan tersebut Komisi Fatwa MUI bersama LPPOM MUI melakukan audit yang hasil auditnya dilaporkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status hukumnya. F. Bahwa untuk itu Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China dan PT Bio Farma Persero sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam, dan pihak-pihak lain yang memerlukannya. Sudah komprehensif ya. Artinya di sini saya sangat alhamdulillah bersyukur ya. Bersyukur sangat terbuka, artinya dari produsen juga terbuka mengajukan permintaan karena tahu ini mayoritas umat Islam di Indonesia akan menggunakan itu ya, dan MUI juga luar biasa respon di sini dengan baik. Kemudian memberikan rekomendasi baik kepada pemerintah, umat Islam kita khususnya, dan juga pihak-pihak lain ya, non-muslim saudara-saudari kita sebangsa setanah air yang berkenan untuk melihat tinjauan MUI ini. Dipersilahkan, sangat terbuka ya. Mengingat, nah di mengingat ini biasanya sudah ada struktur fatwa. Kalau sudah mengingat, apa dasar hukum untuk mengeluarkan fatwa itu? Biasanya rumusannya sudah nggak jauh dari Al-Quran, dalil Qurannya apa gitu kan. Nah, kemudian nanti hadis-hadisnya apa ya? Lalu setelah itu konstruksi hukumnya, dasar untuk melakukan produk hukum, mengeluarkan produk hukum. Produk hukum itu disebut dengan fikih. Dasar kaidahnya usul fikih.
Itu biasanya Qurannya apa, hadisnya apa, kaidah usulnya apa, lalu keluarlah produk fikih berupa hukumnya. Nah, ini lengkapnya firman Allah Subhanahu wa taala yang selain yang saya sampaikan, itu ada juga di sini ya. Al-Baqarah 173, yang dasar yang pokok sudah standar ya. Al-Baqarah 168, yang ini 173, kemudian Al-Maidah tadi yang saya sebutkan ayat 3 sudah disebutkan, kemudian Al-An'am ayat 145 ini dasar. Jadi Qurannya sudah dicantumkan. Jadi kalau teman-teman dalilnya apa? Ada, tinggal buka aja ya. Ini tinggal dilihat juga sudah ada lengkap. Ya kalau ulama nggak usah ditanya gitu kan, pasti sudah ada rumusan. Dan hadis-hadis nabinya apa? Jadi dari Qurannya sudah, hadis ini standar nih. Jadi kalau nggak begini, bisa diberi masukan ya. Jadi Qurannya apa, hadisnya apa, sini sudah ada hadis-hadisnya. Kemudian setelah hadis kaidah fikih, betul kan? Nah, di Quran hadis kaidah fikihnya. Ya kaidah fikih nanti rumusan untuk mengeluarkan sebuah hukum, karena Al-Quran itu hadis sumber hukum. Ya sumber hukum ini untuk menjadi sebuah produk hukum, mesti ada rumusan-rumusan. Rumusan ini terambil dari sumber hukum, dirumuskan. Oh, di Quran ini ada perintah nih, wa aqimus shalat, tunaikan salat. Terus dilihat semua konstruksi perintah dari A sampai Z, Al-Fatihah sampai An-Nas. Oh, umumnya perintah ini menunjukkan sifatnya sifat wajib nih. Ya, kecuali ada kondisi tertentu yang menjadikan wajib ini menjadi turun hukum, misalnya bergeser, ya, disebut dengan qarinah, maka muncul kaidah, nanti kaidah dasarnya apa itu? Al-aslu fil amri lil wujuh hatta yadulla dalilu ala khilafi, ya, itu kaidah namanya. Nanti dari kaidah ini dipraktikkan untuk mengeluarkan sebuah produk hukum. Nah, ini kaidahnya banyak nih, Masya Allah ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ad-dararu yuzal, al-amru bi syai' amrun bi wasaili, dan seterusnya. Sampai 6 ya. Nah, setelah itu sudah kita ketahui Al-Qurannya apa, hadisnya apa, kaidah dasarnya apa. Sebelum mengeluarkan produk hukum itu, kita harus mengetahui secara bersanad. Nah, ini yang terjaga di Islam nih, ada khazanah begini nih, ya, yang ini luar biasa, sehingga produk hukum Islam itu terjaga kemurniannya dan argumentasi yang kuat dipertanggungjawabkan. Ya, apa diantaranya? Setelah kita ketahui sumber hukum Al-Quran, hadis, mengeluarkan sebuah kaidah hukum, dilihat ulama bagaimana. Ulama-ulama dulu memahami kaidah hukum itu. Ya, dilihat supaya ketersanadan, ketersambungan, transmisi penggunaan dalil itu tersambung kepada para ulama-ulama, yang ulama ini pun disebut pewaris Nabi. Ya, innamal ulama waratsatul anbiya, para ulama itu pewaris Nabi. Makanya di Islam dikenal dengan ada sanad, namanya sanad keilmuan, transmisi pengetahuan yang tersambung, pemahaman pada ulama-ulama yang lurus sampai ke pemahaman Nabi SAW seperti dikehendaki oleh Rasulullah SAW, insyaallah. Maka bagaimana kemudian dikutip pendapat para ulama memahami ayat-ayat, hadis-hadis, dan kaidah tadi ini? Ada pendapat Imam Az-Zuhri dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari, pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, gitu kan. Kemudian juga ada pendapat Imam An-Nawawi, dan terus ini sampai 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 sudah disampaikan kemudian dari pandangan ulamanya. Lalu dilihat, ya, ada nggak fatwa-fatwa terkait di MUI yang telah dikeluarkan dengan terkait dengan vaksinasi dan sebagainya yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk pengeluaran fatwa dan perbandingan, komparasi, fiqhul muqarin, dibandingkan dengan yang dulu situasinya gimana. Kalau sama ya cukup fatwa yang dulu dikuatkan. Kalau berbeda, yang dulu dilihat, jadikan tinjauan, lalu dijadikan sebuah pokok untuk mengeluarkan hukum yang sekarang. Makanya di sini mengingat nanti nomor 2-nya fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi, kan? Dan fatwa MUI nomor 1 2010 tentang penggunaan mikroba dan produk mikrobial dalam produk pangan. Nah, ini betul sekali, ya. Ini fatwa ini, fatwa ini, fatwa ini sampai dengan 5. Nah, ini yang penting. Laporan dan penjelasan hasil audit tim auditor LPPOM MUI bersama Komisi Fatwa MUI ke Sinovac Life Sciences CO Ltd Cina dan ke PT Bio Farma Persero tentang proses produksi dan bahan yang merupakan titik kritis sebagai berikut. Nah, ini alhamdulillah ya, jadi langsung didatangin nih oleh LPPOM MUI. Nah, gimana nih ya, di Sinovac buatnya seperti apa untuk mendapatkan materinya apa, suci nggak, halal nggak, bahan yang digunakan apa, tempatnya di mana, nyatu nggak dengan bahan najis yang lain, dicek ke sana. Ya, apa hasilnya? A, vaksin diproduksi dengan platform virus yang dimatikan. Nah, seperti saya sampaikan di awal tadi kan. Nah, ini kalau sudah seperti ini biasanya herd immunity tujuannya, atau yang lain ya. B, fasilitas produksi hanya digunakan untuk produksi vaksin COVID-19. C, produksi vaksin mencakup tahapan penumbuhan verosel, sel inang bagi virus, penumbuhan virus, inaktivasi virus, pemurnian purifikasi, formulasi, dan pengemasan. D, sel vero merupakan sel diploid yang digunakan sebagai inang virus. Sel ini diperoleh dari sel ginjal kera hijau Afrika, African Green Monkey, dari hasil penelitian tahun 1960-an dan terbukti aman untuk berfungsi sebagai inang virus dan telah disetujui oleh WHO. E, media pertumbuhan verosel dibuat dari bahan kimia, serum darah sapi, dan produk mikrobial. Produk mikrobial yang digunakan berasal dari mikroba yang ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral.
Kemudian selanjutnya terdapat penggunaan tripsin dan beberapa enzim lainnya dalam tahap produksi dan pemurnian. Enzim yang digunakan ini merupakan produk mikrobial di mana mikroba ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral. G. Tidak ada penggunaan bahan turunan babi. Nah, tolong garis bawah ya. Nah, ini penting ya. Tidak ada penggunaan bahan turunan babi dan bahan yang berasal dari bagian tubuh manusia pada seluruh tahapan proses produksi. H. Dalam penyiapan media untuk produksi pada skala 1200 liter ditambahkan air murni sebanyak 1076 liter. Selain itu, pada tahapan formulasi juga ditambahkan air murni sebanyak 930 sampai 940 liter per 1000 liter hasil formulasi vaksin. I. Kemasan primer produk yang digunakan terbuat dari kaca dan karet. 6. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 8 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa A. Vaksin COVID-19 produk Sinovac Life Sciences Co. Ltd. Cina dan PT Bio Farma Persero dalam proses produksinya 1. Tidak memanfaatkan intifa babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya. 2. Tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia, juz minal insan. 3. Bersentuhan dengan barang najis mutawassifah sehingga dihukumi mutanajis tetapi sudah dilakukan pensucian yang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i, ya tathhir syar'i. 4. Menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin COVID-19. B. Peralatan dan pensucian dalam proses produksi vaksin di PT Bio Farma Persero dipandang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i, tathhir syar'i. 7. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI yang telah memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization, ya, EUA, dan jaminan keamanan safety mutu quality serta kemanjuran efikasi bagi vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. Cina dan PT Bio Farma Persero yang menjadi salah satu indikator bahwa vaksin tersebut memenuhi kualifikasi thayyib. Baik. Nah, dari semua tadi apa hukumnya? Terus digali. Qurannya, hadisnya, kaidah usulnya, dapat ulamanya, kemudian penelitian di lapangan untuk memastikan, baru kemudian dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memutuskan, menetapkan fatwa tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. Cina dan PT Bio Farma Persero. Pertama, ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan vaksin COVID-19 adalah vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Co. Ltd. Cina dan PT Bio Farma Persero dengan nama produk yang didaftarkan sebanyak 3 nama, yaitu 1, ingat ya, 3 nama loh, awas hati-hati yang sudah diteliti, artinya di luar ini kalau ada dikaitkan dengan Sinovac itu belum masuk dalam kategori fatwa MUI, mesti hati-hati ya. 1. CoronaVac, kedua vaksin COVID-19, ketiga Vac 2 Bio, ya. Ada 3, saya ulangi, CoronaVac, vaksin COVID-19 dan Vac 2 Bio. Kedua, ketentuan hukum. 1. Vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. Cina dan PT Bio Farma Persero hukumnya suci dan halal. Jadi dari faktor kehalalan aman. Ingat ya, awas hati-hati ya, tolong ini jangan dibawa ke nuansa-nuansa di luar konteks syariat ya. Ya, kita tidak sedang berbicara apakah tentang pandangan secara ilmu ya dan macam-macam atau bahkan politis, tolong jangan bawa ke sana. Kita sedang bicara tentang sesuatu yang sangat penting. Ini aspek syariat ya dalam konstruksi hukum Islam. Jadi ketika ditanya kehalalannya, MUI sudah meneliti suci dan halal dengan segala konstruksi hukum tadi. 2. Vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Sciences Ltd. Cina dan PT Bio Farma Persero sebagaimana angka 1. Catat baik-baik, boleh digunakan untuk umat Islam. Awas, hati-hati ya. Ini sudah fatwa dan diberikan penjelasan kepada kita. Boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Jadi kehalalan tadi belum seperti saya sampaikan, tidak serta-merta menjadikan misalnya silahkan tidak. Fatwanya diikat pada bagian yang kedua. Ya, sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Artinya apa? Walaupun itu akan divaksinasikan kepada umat Islam khususnya, maka harus ada jaminan dari vaccinator kepada vaccinated ya, yang memvaksin kepada yang divaksin bahwa ini aman, ini baik. Dari mana tahu aman dan baiknya? Nah, tentunya di sini harus ada keterbukaan, baik yang memvaksin ataupun yang divaksin. Ya, jadi disampaikan dari yang memvaksin, ini vaksinnya Sinovac, misalnya mereknya CoronaVac, kandungannya begini. Ya, nanti ini hati-hati Bu ya, Pak ya, harus disampaikan Bapak Ibu dengan jujur. Kita pun harus jujur sebelum divaksin. Misalnya apa? Pak Ibu, ini tensinya harus stabil ya. Nah, awas nih, ini nggak ada misalnya yang komorbid nih, hati-hati karena ini takutnya ada gejala-gejala yang tidak sesuai. Sampaikan, harus terbuka. Jangan ujuk-ujuk vaksin celep. Terus masyarakat juga pengen divaksin, antri aja, tahu-tahu nggak cocok misalnya, itu bahaya. Ya, dan itu masuk pada kategori yang nggak boleh. Ya, dilarang gitu. Ya, karena itu mohon izin saya sempurnakan dulu, nanti saya baru ini kan ya tunjukkan beberapa hal.
3 ketentuan penutup. 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Maka ini saya sudah menyampaikan, jadi kewajiban saya sudah menyampaikan kepada teman-teman semuanya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Jumadal Ula 1442 Hijrah, 11 Januari 2021, Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa ditandatangani Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA, Sekretaris Miftahul Huda LC. Mengetahui Dewan Pimpinan Majelis Ulama, Ketua Umum Kiai Haji Miftahul Akhyar, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Amir Syah Tambunan. Ya, jadi apa legal standingnya Ustadz Adi menyampaikan ini? Ini anjuran MUI meminta kepada kita untuk menyampaikan, dan saya juga bagian dari ulama yang harus menyampaikan tanggung jawab hukum. Jadi di sini jelas untuk Sinovac, teman-teman sekalian, kehalalan sudah dipastikan dari penelitian MUI, ini tidak ada masalah. Tapi ketonyiban, hati-hati, ini sesuai dengan kondisi tubuh seperti yang disampaikan di fatwa atau juga keadaan yang tadi telah saya uraikan keterangannya. Artinya di sini penting kita bersinergi, bekerja sama dalam program vaksinasi ini. Pertama, dari vaksinator yang akan memberikan vaksin harus betul-betul terkoordinir dari pusat sampai ke daerah. Ya, ada satu protokol, ada satu protap yang jelas bahwa sebelum divaksin dijelaskan kepada masyarakat. Ya, kalau perlu saya usulkan sih ada pendampingan ya dari nakesnya, satgasnya, misalnya ulama atau ke bawahnya level ustadz gitu kan, yang diberikan pemahaman sudah jelas, sudah paham semua, bersinergi semuanya. Kalaupun ini program akan dijalankan, bersinergi, dijelaskan. Bapak Ibu sekalian, ini vaksinnya Sinovac ya, mereknya CoronaVac. Ini fatwa MUI-nya sudah diteliti Bu, sampai ke sana Pak, jangan takut, ya kan? Sudah diteliti sampai ke sana, udah ditemukan hukumnya suci, hukumnya halal. Cuma walaupun suci halal, ini harus cocok dengan kondisi tubuh Bapak Ibu sekalian. Nah, mohon maaf, mohon izin nih, siapa yang tensinya masih tinggi, dicek dulu, tolong tensi dulu sebelum divaksin. Kan bisa begitu, ya? Nah, siapa yang ada komorbid? Ya, begini. Nanti kan hasil penelitian itu akan menunjukkan itu. Jadi kalau yang Pak saya ada begini begitu, jangan dulu deh Bu ya, takutnya beresiko dulu. Yang lain dulu siapa yang stabil, baru divaksinasi. Ya, nah ini penting untuk dilakukan. Kenapa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang di lapangan teman-teman sekalian ini madarat yang lebih besar. Alih-alih jadi baik, jadi bermasalah. Ya, dan itu kalau kita lihat berita di media ini saya clipping, ya banyak ini yang harus juga difikirkan, dievaluasi. Ya, mohon izin misalnya ini teman-teman, ini berita saya kumpulkan ini ya dari berbagai ragam nih. Misalnya ini Kompas nih, Kompas TV Jumat 21 Mei 2021 dari Mei. 30 orang meninggal setelah vaksinasi COVID-19. Komnas KIPI jelaskan penyebabnya. Ya kan? Nah, ini berarti ada orang meninggal setelah divaksin 30. Mohon maaf ya, kalau ada yang meninggal, oh ya Allah, Allah mengampuni kita semua ya. Tolong jangan jadikan itu sebagai angka statistik gitu. Itu nyawa. Ya, jangan karena itu nggak ada kaitan dengan Anda, bukan keluarga Anda, bukan sahabat Anda, bukan saudara, Anda mudah mengatakan ini misalnya mohon maaf ini hanya sekedar mengingatkan dan mengoreksi pola komunikasi supaya terasanya nyaman gitu. Jangan sampai Anda hanya katakan yang meninggal hanya sekian kok. Ya, cuma 30, cuma 27, cuma 50, itu ini nyawa gitu. Ya, dan negara pun punya kewajiban menjaga nyawa warganya gitu. Ya, dan agama tuh, bahkan agama punya kewajiban dari 5 maqasid syariah. Pertama itu hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ya, jadi kasus-kasus semacam ini Jumat 21 Mei. Yang ini bisnis.com 27 Mei. Artinya 6 hari setelah ini ada berita lagi 27 orang meninggal terkait vaksin Sinovac. Tanda tanya. Jadi bacanya diperbaiki, 27 orang meninggal terkait vaksin Sinovac. Tanda tanya. Ini penjelasan Satgas COVID-19 itu kan, ada beritanya tinggal dibaca. Artinya setelah divaksin ada yang meninggal gitu kan. Nah, ini perlu dijelaskan. Ini ada KIPI meneliti, Satgas juga melihat gitu kan. Kemudian Kompas nih 24 Juni nih. Ya. Nah, ini warga Tangerang meninggal dunia usai terima vaksin COVID-19, belum diketahui penyebabnya, belum ketahuan nih. Saya sudah baca isi-isinya nih. Ya, saya sudah baca sampai yang terbaru ini Rabu 10 Dzulhijjah 21 Juli nih. Orang muslim usai divaksin demam dan mual akhirnya meninggal. Padahal nggak kemana-mana, datangnya sehat. Ya, kemudian juga divaksin, setelah itu ada mual, ada demam, ya puskesmas mohon izin ya, ini yang diberitakan itu belum bisa menangani dengan sempurna, ke rumah sakit, tiba-tiba di perjalanan meninggal dari kondisi sehat, gitu kan? Nah, ini diceknya macam-macam. Dari kasus yang warga Tangerang ini saya baca semua, ternyata tensi sedang tinggi 160, tapi kok divaksin juga, gitu kan? Nah, kemudian ada beberapa yang lain. Nah, ini saya kira ini penting dievaluasi ya. Bahkan ini, ini Menko nih, salah satu menteri ya.
Nah, ini di detik.com nih, Rabu 21 Juli 2021 pukul 19.58. Ya, ini dibaca ya di sininya, Luhut ungkap 54 orang meninggal gegara Covid setelah divaksin. Ya, walaupun ini kok tiba-tiba dirubah ya, judulnya ini jadi tiba-tiba dirubah. Saya akses lagi, setelah saya screenshot dirubah lagi. Luhut 54 orang meninggal setelah divaksin karena komorbid. Asalnya begini, jadi begini gitu kan. Setelah divaksin ini karena komorbid. Cuman persoalannya begini, ya, baik itu komorbid atau bukan komorbid, berarti kan sudah dipelajari. Nah, data ini secara statistik dikumpulkan, penyebabnya apa menjadi protap sampai ke bawah gitu. Ya, kita berdoa semoga Allah mengampuni, menjadikan syahid ya setiap hamba-hamba Allah muslim beriman pada Allah yang meninggal karena Covid ini. Tapi ini jadi pelajaran besar untuk faktor tayyib ini, sehingga di masyarakat menjadi tenang, aman. Oh, berarti ini kenapa nih yang meninggal kemarin ini? Oh, ternyata tensinya sedang tinggi, ada komorbid. Komorbidnya apa? Dijelaskan. Sehingga nanti bukan cuma komorbid, mungkin ada komorbid yang sesuai, ada komorbid yang tidak sesuai. Ya, sehingga yang paling penting itu keterbukaan. Ya, semua jujur, baik yang memberikan vaksin atau yang divaksin. Kemudian setelah itu yang paling penting pola komunikasi kita baik. Saya nggak bisa bacakan ini kalau nggak berhenti. Ya, uraian saya saat ini gitu. Ya, bagaimana menyampaikan dari sekian juta hanya sekian orang yang meninggal itu kan mohon izin kali. Walaupun mungkin tidak bermaksud ke sana, tapi tetap ini bukan angka gitu ya. Ini nyawa yang harus kita perhatikan, kita berjaga. Jadi pertama terkait vaksin ini teman-teman sekalian, yang Sinovac dari segi kehalalan kesucian ini nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah sama sekali. Terus jangan dibikin isu macam-macam ya. Hanya persoalannya adalah secara teknis tayyib ya, dan perubahan efikasinya. Nah, jadi sekarang sebenarnya kita berkomunikasi, semua saling sinergi lah. Ya Allah, kita ini sedang menghadapi situasi yang kita sadari bersama. Ya, kita sepakat Covid-nya ada dirasakan. Banyak yang jadi korban juga. Walaupun mungkin ada perbedaan pendapat dari mana datangnya, apa sebabnya, ya kan? Mengatasinya bagaimana. Perbedaan kita kan di perbedaan pendapat tentang bagaimana tiba, mengatasi dan sebagainya secara teknis. Tapi kita sepakat itu ada dan kita harus tangani. Karena itu saya mengajak kepada semua, akan lebih baik kita sinergi. Ya, diskusi, jangan ribut-ribut. Ya, ini argumentasinya kok arahnya ribut gitu kan, arahnya berselisih. Ya, kalau sepanjang itu terus kapan ini selesai? Ya, jadi kalau memang kita ingin coba perbaiki, kita bersinergi semua. Duduk dulu lah. Ya, coba aspek politis coba tepikan dulu. Bisnis saya ingatkan tegas nih. Tolong jangan berbisnis di tengah penderitaan banyak orang. Ya, tolong sekali kalau kita gunakan nurani lah kalau masih jadi manusia. Walaupun kita mungkin berbeda keyakinan, ya, ada perbedaan kita hargai, tapi sebagai manusia pastinya punya nurani. Ya, jadi kita duduk sama-sama. Kemudian ini saatnya ya, orang-orang yang mengatakan cinta negara, cinta bangsa, mari mana sisi cinta itu tampilkan dengan bisa memberikan yang terbaik. Jadi informasi ini disampaikan, kemudian secara jujur juga diutarakan, terbuka, sehingga rakyat teredukasi, masyarakat teredukasi. Jadi oh ini cocok nih dengan Sinovac, silahkan. Ya, ini belum cocok, jangan dulu. Saya belum bisa divaksin, oh ya sudah, gitu kan? Nah, ini tergantung kuotanya. Ya, kuotanya berapa nih? Ya, nah ini yang Sinovac teman-teman sekalian. AstraZeneca bagaimana? Ya, walaupun ini sudah ada fatwanya dari MUI, kita kan harus tahu detailnya seperti apa. Awas, jangan-jangan nanti seperti yang tidak kita duga, gitu kan? Nah, untuk AstraZeneca ini, insya Allah besok saya coba sampaikan kembali, dan boleh jadi ada sesuatu yang penting kita untuk ketahui dan jaga juga. Supaya sedikit-sedikit ya, di malam ini tahu Sinovac dulu, besok kita bahas AstraZeneca, sehingga nanti lebih komprehensif pemahaman kita. Demikian teman-teman, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memang membutuhkan program vaksin ini, ingin divaksinasi dengan Sinovac, silahkan. Itu sudah ada panduannya seperti tadi saya sampaikan. Dari MUI juga bertanggung jawab secara hukum, kan? Kemudian tayyibnya ini yang kembali kepada kondisi masing-masing.